Assalamualaikum teman-teman. Indonesia memiliki segudang stadion megah berkelas yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sebut saja Jakarta International Stadium, Stadion Batakan, Stadion Gelora Bung Tomo, hingga dengan Stadion Papua Bangkit. Namun sayang, ternyata di Indonesia juga terdapat stadion-stadion megah yang justru bernasib menganggur dan kondisinya sangat memperhatikan. Bahkan di antaranya sampai-sampai dibanuin lumut dan ditumbuhi semak-semak di area sekitar stadion. Berikut beberapa daftar stadion yang terbengkalai dan terlantar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Stadion Jember. Stadion Jember atau Stadion Sport Garden, sering juga disingkat dengan Stadion JSG, ini adalah stadion megah yang berlokasi di Kecamatan Anjun, Jember, Jawa Timur. Stadion ini dibuka pada tahun 2015 lalu dan telah menghabiskan anggaran APBD pembangunan mencapai 200 miliar rupiah. Namun sayang, dalam perjalanannya stadionnya berada di tengah persawahan ini hanya digunakan beberapa kali saja. Dan setelah itu stadion ini semakin hari semakin jarang digunakan. Enggaknya oleh klub sepak bola bermarkas di stadion ini salah satunya karena kondisi rumput yang dinilai tidak ideal untuk pertandingan sepak bola, dan faktor lain seperti mahalnya biaya perawatan dan lokasi stadion yang kurang strategis membuat stadion JSG ini semakin tidak dilirik oleh klub manapun. Karena stadion ini memiliki kapasitas mencapai 20.000 penonton, juga sering kosong dan jarang digunakan, sehingga rumput-rumput liar pun tumbuh di sekitar stadion. Tiang-tiang raksasa yang menyangga atap stadion ini pun ikut berkarat. Sementara itu, beberapa ruangan di dalam stadion ini pun juga memprihatinkan. Beberapa plafon hingga keramik dibiarkan berserakan begitu saja. Serta banyak warga Jember yang mengeluhkan lampu dan air di stadion ini tidak berfungsi dengan baik. Kondisi Stadion Sport Center Jember ini yang seakan ditelantarkan ini semakin diperparah dengan tidak jelasnya siapa yang bertugas memelihara stadion ini. Para pemangku kepentingan di Jember seakan-akan saling lempar tanggung jawab terkait pemeliharaan stadion kebanggaan warga Jember ini. Untuk menghidupkan kembali stadion terlantar ini, pemerintah kota Jember akhirnya membuka stadion JSG untuk digunakan oleh klub lokal Jember di kasta Liga 3, serta menyulap stadion ini menjadi kawasan JFD pada akhir pekan. Yang kedua, Stadion Utama Sumatera Barat. Stadion yang satu ini pantas dinobatkan sebagai salah satu stadion yang tak kunjung selesai pada tahun 2015 lalu. Stadion ini direncanakan akan menjadi stadion utama untuk Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-9. Namun kemudian saat stadion ini sudah terlanjur dibangun, Sumatera Barat justru kalah dari Aceh dan Sumut dalam pencalonan menjadi tuan rumah PON tahun 2024. Maka dengan berat hati, stadion yang sudah terlanjur dibangun itu terpaksa harus diteruskan tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Stadion yang diklaim akan menjadi stadion terbesar di Pulau Sumatera itu justru mangkrak di tengah jalan. Faktor mangkrak stadion ini dikarenakan tidak ada dana lagi untuk melanjutkannya. Stadion ini adalah hasil kondisi bangunan yang sudah berdiri terlihat memprihatinkan. Tampak lumut dan warna bangunan semakin menghitam karena belum rampungnya stadion ini. Stadion Utama Sumatera Barat belum juga dipakai secara tetap oleh klub-klub manapun. Subar pun saat ini masih menunggu suntikan dana lain agar tidak semakin terbengkalai. Dikabarkan stadion ini masih membutuhkan 1 triliun lagi untuk diselesaikan pembangunannya. Yang ketiga, Stadion Laki Dende Kendari. Stadion Laki Dende di kota Kendari, Sulawesi Tengah direncanakan diubah menjadi stadion megah berkapasitas 25.000 penonton. Namun di tengah proses pembangunan stadion ini justru mandek, tidak terus dilanjutkan pada pembangunannya. Padahal pembangunan stadion sudah mencapai pembuatan bagian tribun timur dan utara. Mangkraknya stadion telah menyedot anggaran mencapai 8 miliar ini disinyalir karena lahan bersengketa dan diduga adanya praktik korupsi. Hal ini membuat fisik stadion yang sudah terlanjur dibangun kini kondisinya terbengkalai dan tengah ditemui lumut dan semak-semak di mana-mana. Hingga kini masih belum ada kejelasan kapan stadion ini akan dilanjutkan. Memprihatinkannya, pemerintah daerah pun tidak dapat berbuat banyak untuk menghidupkan stadion ini.
Yang keempat, Stadion Utama Palaran. Seperti diketahui, Stadion Utama Palaran merupakan salah satu stadion megah yang ada di Kalimantan Timur. Stadion ini diresmikan pada tahun 2008 sebagai persiapan PON pada saat itu, di mana stadion ini dibangun sesuai dengan standar internasional di kala itu. Stadion ini merupakan stadion pertama di Indonesia yang sudah full single seat saat itu, dengan kapasitas mencapai 37.000 penonton. Selain itu, stadion ini juga sudah dilengkapi dengan atap yang membentuk bulan sabit di berbagai sudut stadion. Selain itu, untuk tribunnya sendiri memiliki 2 tier tribun. Namun untuk saat ini, kondisi stadion memprihatinkan. Besarnya anggaran untuk biaya perawatan stadion yang super besar ini justru membuat stadion ini terbengkalai. Terlihat di berbagai kursi single seat mulai rapuh dan ditumbuhi berbagai jenis tanaman hingga dengan lumut pada area bagian tribun stadion. Untungnya saat ini rumput lapangan stadion direnovasi dan diperbaharui, sehingga diharapkan setelah rumputnya direnovasi, klub-klub lokal ataupun klub fan football bisa bermain di stadion ini sehingga stadion ini bisa kembali hidup. Yang kelima, Banten International Stadium. Kita berpindah ke Provinsi Banten. Provinsi Banten saat ini memiliki stadion megah bernama Banten International Stadium yang biasa disingkat dengan BIS. Stadion ini diresmikan pada Mei tahun 2022 lalu dan menelan anggaran fantastis yakni mencapai 874 miliar rupiah. Namun kemegahan Stadion Banten ini nyatanya tidak mampu menarik banyak event. Buktinya setelah lebih dari 2 tahun diresmikan, stadion ini belum pernah digunakan untuk event apapun. Bahkan tak ada satupun pertandingan sepak bola resmi yang pernah digelar di stadion ini. Alhasil Banten International Stadium sampai sekarang masih kosong dan jauh dari kota meriah, padahal jika kita melihat biaya pemeliharaan stadion ini cukup besar karena stadion ini sudah dibangun sesuai dengan standar FIFA. Sebenarnya ada 2 klub yang tertarik menggunakan stadion ini, yaitu Rans Nusantara FC dan Dewa United. Namun rencana itu batal karena akses jalan di Banten International Stadium ini dinilai masih buruk dan dapat menimbulkan kemacetan. Jalan di sekitar stadion ini memang terbilang cukup sempit. Lebar jalan di sini hanya melebar 6 meter dan bisa dibayangkan jika puluhan ribu orang mendatangi stadion ini, maka jalan akan chaos dan macet pun tidak bisa dihindari. Selain itu, urungnya digunakan stadion ini dikarenakan regulasi pengelolaan stadion juga masih belum jelas. Jika Banten International Stadium ini terus kosong dan tidak digunakan, bukan tidak mungkin BIS akan menjadi stadion terbengkalai di Indonesia. Yang keenam, Stadion Barombong Makassar. Stadion Barombong merupakan stadion yang proyek pembangunannya dimulai sejak puluhan tahun yang lalu, yakni tahun 2011. Dibangun dengan ambisi stadion ini sebagai stadion terbesar di Pulau Sulawesi, dengan kapasitas mencapai 40.000 penonton dengan konsep stadion 2 tingkat tribun dan full atap dengan bentuk oval yang didesain cukup modern di kala itu. Di mana progres pembangunannya berlangsung, stadion ini mulai melambat saat tahun 2017 progresnya mulai mandek, serta tidak adanya lagi anggaran untuk dilanjutnya progres pembangunan stadion ini. Di mana terlihat untuk pembangunan yang rampung hanya bagian konstruksi tribun stadion dan bagian atap stadion. Untuk lapangan, perawatannya tidak maksimal sehingga tidak terawat dan tidak layak digunakan di pertandingan sepak bola. Stadion ini sudah menghabiskan biaya pembangunan mencapai 240 miliar dan belum rampung hingga saat ini. Dan sayang sekali di tahun 2025 ini stadion ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembangunannya, sehingga stadion ini dapat digunakan oleh klub PSM Makassar jika pembangunannya dilanjutkan dan bisa dirampungkan dan tentunya disesuaikan dengan standar Liga 1 maupun standar internasional. Ya, itulah tadi beberapa daftar stadion di Indonesia yang terbengkalai dan pembangunannya mangkrak. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.